yang mana ini mau didatengin usaha UMKM nih? Kayaknya bengkel motor ini bagus. Tapi mau tempatnya kecil. Salah. Buset. Oh ilah. Ada orang. Buset, buang-buang aja. Maaf. Kang Nenot, ngapain Ya. sih? Buset. Ini penting loh. Ini orang bukan bak sampah. Ya maaf. Lagi gimana Pusing nih, saking pusingnya. Pusing apa sih? Ini yang mau didatengin siapa aja yang UMKM. Sedangkan saya tuh udah punya planning nih ya. Bengkel variasi motor, bagus-bagus tuh motor saya tuh kemarin habis dipasang knalpot, ya kan? Enggak. Sutil mau distro, kalau nggak sepatu, pabrik sepatu atau pabrik baju. Wah, itu lagi nggak in. Yang Kalau bagus baju semua orang pakai. Kalau motor kan cuman Kang Nenot motor aja. sekarang lagi modis tuh, lagi tren sekarang. Modis. Dipakai variasi apa? Enggak. Sepatu buat apa? Distro. Enggak. Nggak bagus. Enggak. Baju. Enggak setuju udah. Bagus bengkel motor. Ada apa ini, Sutil, Denot, kok ribut-ribut saja? Nggak enak sama tetangga. Ada apa? Ini Kang Denot katanya mau nanti pada saat Pak D mau kunjungan ke UMKM, pengennya Kang Denot ke variasi motor. Padahal kan motor nggak semua orang punya motor. Kayak Sutil nggak punya motor. Lagi tren Pak D motor. Tapi Pak D sudah manggil usaha skala mikro. Usul kalian bagus, Sutil sama Denot. Nanti setelah wawancara yang ini baru nanti kita menuju ke usahanya Sutil. Kemudian usulannya Pak Denot gitu. Kita tunggu, siapa tahu sebentar lagi datang. Oke? Kita nunggu di nah itu ada suara. Iya Pak, ini buat Sutil ya Pak. Ini dia tamunya sudah datang. Selamat datang. Ini pesanan miliknya Bapak ini Pak Sutil. Ya. Ini dibawa ke belakang. Nanti dikeluarkan di meja tamu. Baik. Mari masuk Pak. Mari masuk. Mari masuk. Ya. Jadi begini Sutil dan Denot, kita kedatangan tamu Pak Nofri. Beliau adalah pengusaha yang ada di depan ini usahanya. Jadi sama roti kukus. ya sekarang sebelum Kan udah nyobain. tunggu dulu, kita belum memperkenalkan diri. Oh iya. Ya. Pak Nofri, saya terbiasa dipanggil Pak D. Oke, Pak D. Saya Pak D Cahyo. Kemudian silakan perkenalkan sendiri. Saya Sutil yang biasa bantu-bantu Pak D. Baik. Kalau ini saya Kang Denot Kang Den Oke Kang Denot. yang biasa rusuh. Baik juga, saya makasih perkenalannya. Saya juga memperkenalkan diri, saya Nopri. Biasa orang-orang pembeli saya manggil Pak Jenggot. Jadi jarang orang kenal nama saya. Karena emang ikon dari jualan saya Pak Jenggot. Pak Jenggot. Nah, kayak es tebu Pak Jenggot dan roti kukus Pak Jenggot. Ya biar lebih apa ya, menjual ya seperti itu. Pinter Bapak ini. Jadi kita boleh manggil Pak Jenggot. Boleh. Oke. Kalau ada kumisnya. Pak Kumis. Kang bakso ya. Jadi ini jenggotnya nggak boleh dipotong dong ya? Permanen. Pak Jenggot, Iya, jadi baik. sejak kapan Pak Jenggot memulai usaha ini? Mungkin kalau tepatnya 2018 setelah
Idul Fitri ya, 2018 Idul Fitri, tepatnya sekitar bulan Juli ya, saya tepatnya belum. Tapi sebelumnya saya emang nggak langsung jualan ya, karena emang basic saya kerja. Oh. Basic saya kerja, karyawan. Karyawan. Oh, dulu karyawan apa, Pak? Saya mulai bekerja itu di tahun 2000 pertama di pabrik. Di pabrik. Pabrik harness mobil. Belum. Pabrik apa? Harness mobil itu apa ya disebutnya kelistrikan mobil. Oh. Itu memproduksi mobil Chevrolet. Zafira. Oh. Ini Zafira udah nggak ada kali ya. Oh, iya, Itu kan iya. Blazer sama Zafira. Iya. Oh. Sutu juga dulu bekas karyawan. Dan karyawati juga. Iya. Nah, Terus? kemudian Itu tahun 2000 ya? Sekitar tahun 2000. Nah itu kalau nggak salah WTC itu dibom. Jadi WTC dibom, jadi imbas ke perusahaan kita, perusahaan itu, karena itu perusahaan punya Amerika. Nginjak tahun 2017 itu saya agak bosan juga ya di daerah-daerah luar ya. Iya. Pengen di Jakarta. Beralih ke dunia finance, leasing. Oh, iya. Mungkin nggak ada tampang kali saya, orang-orang nggak pantas aja di leasing. Leasing identiknya dengan kolektor. Iya. Nah itu. Jadi sebagai apa dulu di leasing? Saya eksekutor juga, bagian penarikan. Bagian penarikan. Collection. Bagian penarikan kendaraan yang macet gitu ya? Bagian macet-macet. Cuman ya kadang orang berpikir galak ya. Sebenarnya nggak harus galak sebenarnya gitu. Itu waktu di leasing tahun berapa Pak Jenggot? 2008 nih. 2008 November. November 2008 sampai 2013, 5 tahun saya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. CMO collection saya sekitar 3-4 tahun lah. Terus beralih ke CMO karena udah Tadi yang tadi collection jadi iya, saya pengen yang halus-halus. Biasanya saya narik, sekarang saya biasanya ngasih-ngasih. Seperti itu. Survei. Oh, bagian survei. Iya, survei. 1 tahun saya di CMO. jadi kurang lebih total leasing 6 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun 2008 sampai 2013 ya. Habis itu mungkin akhir ada titik jenuh ya. Ya. Titik jenuh saya bekerja. Titik jenuh di mana sampai kapan saya mau ikut orang gitu ya. Istri saya ini emang bekerja juga sebenarnya, karyawan juga, cuman dia emang punya jiwa dagang. Saya pengen dagang, cuman belum tahu kepikiran seperti apa dagang itu. Nah, akhirnya itu belum kepikiran karena emang udah jenuh bekerja. Masuklah karya anak bangsa, Gojek. Itu di 2015. Nah, 2015 itu boomingnya, itu sempet nggak percaya. Masa iya sih orang naik cuma 5.000 kan dulu tarif konsumen tuh 5.000 pelanggan, tapi kita terima 15.000, saya nggak percaya. Akhirnya saya mendaftarkan diri, ternyata benar itu penghasilan lumayan ya, bagus karena emang baru-baru karena ya baru. Sukanya itu sehari saya omset bukan omset ya, penghasilan saya dapat itu hampir 500 sampai 600 itu cash, karena dulu belum ada GoPay, karena memang si cash dari orang 15.000 tarik masukin. Itu lebih sering ke orang sama paket-paket. Emang itu lagi boomingnya. Cuman dukanya emang dibenci kita sama ojek pangkalan. Itu kita benar-benar belum kondusif ya. serem itu. Ojek pangkalan namanya, Ya. ojek pangkalan. Jadi kita kayak benar-benar musuh orang naruh handphone di kantong, ada kabel-kabel itu udah ciri khas sudah ojek online gitu. Jadi saya mensiasati tidak pakai jaket ojek online, pakai jaket biasa atau dibalik. Cuma saya pakai jaket biasa aja. Semua atribut Gojek nggak ada. Handphone ditaruh di tas. Cuman orang udah pada hafal. Jaket dengan jaket, pakai tas lempang, ada kabel-kabel seliweran, power bank, ya itu pasti ojek online seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Nah, itu berlanjut dari 2015 sampai dengan 2018. Nah itu emang udah hampir titik jenuh juga karena emang sistem udah berubah juga ya, karena perjalanan waktu sistem berubah, bonus-bonus itu udah dihilangkan. 2017 saya ada terbesit, saya mau usaha kayaknya, usaha istilahnya dari yang dulu keluar 2013 itu dari perusahaan leasing itu, saya emang mau usaha, cuman belum nemu apa nih, apa sih yang kira-kira saya pantas apa gitu.
main makanan saya nggak ahli bumbu-bumbunya karena itu bermain dengan bumbu lidah. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu terbesit pada saat saya ojek online itu di daerah Tanah Abang ya. Ojek online Tanah Abang. Saya emang akap ya antar kota antar provinsi, saya Bekasi sampai ke pernah sampai ke mana saya itu, situ Bapak sama Gunung Sindur sampai mana saya sampai 021 apa 022 ada tuh. Ya. Pokoknya di peta saya Jakarta nggak ada ya, Pak. Saya nggak tahu itu daerah mana itu sampai yang benar-benar ngeri lah daerahnya jauh. Nah, itu saya di daerah Tanah Abang itu ada jual es tebu. Saya, wah, ini minuman saya bukan masa jajanan saya waktu kecil. Istilah cemilan saya waktu kecil di Pemalang. Waktu ibu saya kan orang Pemalang, sering main ke sana gitu. Pengen tahu nih rasanya seperti apa gitu. Apakah sama dengan yang saya gagot langsung dengan dia minum seperti itu. Kalau Penasaran. dulu langsung Digigit digigit ya. dikupas dengan gigi, dengan itu Isap. seninya kita di pinggir rel Ya. sama teman-teman orang-orang kampung Pemalang itu ya itu habis nyolorin punya orang, Ya. nebang gigitin kayak itu tuh. Nah itu saya asumsi apa rasanya sama gak sih nih dengan yang saya makan gitu. Ya saya nggak tahu ya itu karena saya nggak tahu seperti apa cara itu bilang cuma lo es tebu gitu. Emang waktu murah sih sekitar 3 ribuan ya di tahun 2015 itu. Dekat pasar Tanah Abang yang pinggir jalan itu, saya nyobain, wah rasanya pas gitu, sama persis, cuman kok udahannya gatel, tenggorokannya, gatel agak gitu lah. Pak Ade, maaf, boleh duduk kayak pegel. Baru kali ini Iya, daripada asam urat. Maaf, Mang Nenot. Jadi gitu apa, saya lanjutin, kok seperti ini gitu, padahal yang saya tahu makan tebu nggak begitu gitu loh, biasa-biasa aja karena emang sarinya gitu kan. Nah itu ada kepikiran, ngomong sama istri pas pulang, di sana Tanah Abang ada jual es tebu, pernah saya bawain juga gitu, enak dia suka gitu. Gimana kalau nggak usaha ya gitu. ya. Gimana saya googling tuh 2017, waduh peralatannya harganya segini, itu yang mesin atas doang, Iya. sekitar 2 juta sampai 3 juta harganya. Mahal juga ya. Mahal mesinnya. Sekarang udah murah. Yang buat meresnya itu kan? Iya, buat mesin. Nah itu Mesinnya. dan saya belum tahu ini gimana cara meresnya. Ternyata ada mesin lain pembawa mesin gerak yang bisa dipakai dengan kompresor lah, yang bisa dikompresor mesin gerak. Itu kurang lebih harganya 1 sampai 2 juta. Itu kalau yang mesin Honda sekitar 2 juta setengah. Nah itu Ada brandnya itu. Iya, mungkin kalau yang mahal lebih cepat kali. Kan 2 tak biasanya mahal. lebih enak. Ya. Nah, terus belum gerobaknya. Jadi Gerobaknya. Jadi saya bingung juga nih. Ada 3 berarti kan harus beli mesin, bikin gerobak sama mesin bawah. Dan itu saya blank sama sekali tidak tahu gitu kan. Akhirnya dikesampingkan itu ide itu. Tapi saya tetap mencari, penasaran, googling, itu sekitar mungkin bulan-bulan Februari sampai bulan April sebelum puasa itu di 2018. Sudah mulai masuk. Mulai nyari-nyari saya emang guling-guling itu, udah mulai guling-guling awal itu. Tebu-tebu saya nyari kata kunci tebu, mesin tebu, gerobak tebu, saya cari-cari itu. Akhirnya dapat satu pertama di online, harganya sekitar 4 juta. Itu second. Jadi satu paket ada mesin atas, mesin bawah sama gerobak. Dan tahu kenapa kayaknya saya emang agak sedikit apa ya, kayak agak meragukan ini nggak benar gitu. Cuman kan kalau buka lapak pasti aman karena apa? Belum di ACC, belum ditransfer duitnya saat kita belum terima barang. Nah, seperti itu. Jadi saya udah transfer, saya pembelian, penjualnya bilang, Pak, kok pakai jasa pengiriman tiki ya? Loh, di situ kan tercantum tiki, JNE dan lain-lain gitu kan. Dan ini free ongkir kan? Iya free ongkir Pak. Kalau bisa pakai yang jasa ambil sendiri Pak. Loh kenapa? Iya Pak, karena nanti biasa yang nganter. Oh ya oke gitu. Akhirnya di cancel sama dia, duit balik ke rekening saya lagi. Balik ke rekening. Nah akhirnya Pak, udah Pak, dia order lagi. Selepas asar saya order lagi, mendelalahnya itu ya takdir juga ya. Itu ATM saya bermasalah, padahal baru bertransaksi. Baru transaksi padahal. Itu nggak bisa, mobil banking nggak bisa, SMS banking nggak bisa, harus ke admin. Akhirnya saya kasih tau ke penjualnya segala macem.
kok lama, dia yang marah. Pak tadi gimana sih Pak? Gini. Akhirnya, loh kenapa harus marah Pak? Bapak awalnya tadi katanya mau langsung ketemu langsung cash, terus Bapak ngarahin saya ke marketplace. Dan saya pengen mau marketplace, Bapak balik lagi. Gitu. Akhirnya saya tahu itu penipuan karena apa? Dia ngeblokir nomor saya. Oh, ternyata penipuan. Hampir emang. Dia jadi maunya cash. Jadi kalau saya pikir Pak ambil jasa kurir ambil sendiri, nanti ada kode dari marketplace itu. Jadi asumsi saya misalkan seorang itu dia menjual barang minta kode, jadi kan Pak barangnya di-okein dulu. Ya. Berarti kan kode dari marketplace keluar. Ya. Nanti dia yang nganter Pak. Dan sekarang saya nggak tahu dia. Gitu kan. Ntar duit saya ditransfer oleh si Bukalapak, barang nggak diantar. Nah seperti itu penipuannya. Kamu harus hati-hati juga. Iya. Oh, kamu pesan apa tuh? Online. Pesen ini helikopter. Ya. Pakai remote. Mah yang rugi. Remote juga. Terus berlanjut, ya saya masih masih penasaran karena emang saya ternyata kenapa tebu gitu, karena satu ya tadi saya bilang Karena dulu suka masa ya kecil itu. ada. Jadi saya daripada saya nyari-nyari mendingan saya minum sendiri kan karena jualan itu. Iya. Yang kedua saya juga hampir ketipu lagi dari Tokopedia. Tapi saya udah sempat kontak-kontakan, ada WA-nya, delalahnya nggak tahu kenapa emang bukan rezeki dia ya, rezeki si penipu nih. Dia juga mau nipu juga sama. Bukan itu Pak barangnya, kenapa dipajang? Ada Pak. Tiba-tiba dia telepon, Pak, ini saya udah mau datang dari Kediri, mau nganter. Jadi dari Kediri barangnya. Oh, tak dulu Pak, saya belum tahu barang seperti apa, fotoin dulu. Akhirnya nggak foto, akhirnya, Pak, saya mau nanya sebelumnya kalau beli tebu di mana? Nah, itu pertemuan saya dengan gerobak yang saya sekarang ini. Jadi dia ngasih tahu, ini Pak ada WA-nya. Alamatnya ini di daerah MM tuh ke sebelah sana dah. Itu arah kemana sih orang? Arah Cibitung mungkin ya. Arah Cibitung. Mungkin arah ke sono ya. Nah itu dia ngasih nomor telepon itu. Cari aja di Google Map ada. Saya tik. Oh iya bener ada. Sekitar 30 km tuh dari rumah saya. Berangkat sama istri saya tuh berdua tuh boncengan. Emang karena bener-bener niat. Akhirnya datang ke orang tersebut. Oh iya bener tebu-tebu semua nih isinya gitu. Apa gerobak-gerobak tebu gitu. Wah ini dia emang jodoh nih kayaknya kayak gitu kan. Tebu-tebu. Akhirnya saya ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak maaf, ini tebu gerobaknya dijual ya? Iya dijual. Ini bapak ini ya yang di Tokopedia. Oh saya nggak pernah Tokopedia. Loh kok bisa? Ini nama bapak bukan? Bukan. Tapi saya dikasih nomor ini Pak sama ini orang ini. Akhirnya orang ini juga seperti itu. Jadi dia emang kayak seperti calo, cuman agak nipu-nipu juga. Karena dia itu menjual yang barang tidak kelihatan. Dia nggak nyomot-nyomot orang sana sini. Iya. Nah akhirnya, terus ini gerobak saya Pak. Ini gerobak saya cuma udah saya jual sama tetangga. Kata dia mau dijual nih, kebetulan. Oh gitu, boleh saya ketemu orangnya? Akhirnya ketemu. Akhirnya negosiasi. Pak bener dijual. Oh bapak mau jualan? Iya Pak, saya mau usaha tebu. Karena saya tertarik dengan tebu. Satu, dia murni. Nah itu murni, minuman murni yang tidak istilahnya terkontaminasi dengan gula atau campuran pengawet dan segala macam. Murni benar-benar dari alam seperti itu. Itu saya dari tertarik. tumbuhan ya. Betul. Diolah dari tumbuhan langsung. Deal-dealan, Pak saya jadi, cuman saya nggak bawa uang, ada di rumah. Akhirnya kita saling percaya, kita ijab kabul. Akhirnya malamnya dia datang bawa tebu dengan beberapa potong tebu, jadi biar tahu kan sekalian jual. Akhirnya keesokannya udah datang barang, Bismillah nih, langsung saya putuskan saya dagang tebu. Udah saya dunia istilah untuk bawa karyawan mau ngelamar, udah saya tinggalin lah. Lamar-lamar sebenarnya masih banyak saya untuk mau ngelamar kemana lagi gitu kan. Cuma udah Bismillah, istri ngedukung, ya alhamdulillah. Pertama saya keliling kampung sekitar rumah, memperkenalkan gitu kan. Pak apa itu Pak? Tebu. Pertama masih pakai brandnya dia, brand itu. Akhirnya saya tutup, saya ganti Pak Jenggot. Nah semenjak itu orang manggil saya Pak Jenggot. Akhirnya saya bikin brand sendiri, Pak Jenggot, karena emang satu filosofinya mbah saya dulu, Mbah Jenggot panggilannya juga sama penduduk sama berjualan juga. Jadi mungkin saya nerusin, istilahnya cucu yang nerusin berdagang seperti itu. Dari mbahnya atau kakeknya. Betul. Jadi inspirasi nama Jenggot itu dari kakek Sutil sama Denot gitu. Ini merah
sebenarnya ada warna apa saja? Ini buat membedakan aja ya, Pak Ya. De ya. Ini Ya. merah ini saya gunakan untuk yang original. Original. Jadi original tanpa itu campuran. tanpa es, tanpa pengawet, tanpa panis buatan. Benar-benar Iya. dari tebu giling langsung kita masukin botol. Oh. Seperti itu. Saya pikir merah itu agak pedas. Iya. Bukan Tapi pecah. menarik loh. Biasanya kalau pas merah itu 2. Iya. Tapi Mas Sutil kemasannya cakep ini. Alhamdulillah. Apa namanya? Kemasan kekinian. Iya. Nah, kemasan kekinian. Zaman now. Iya. Zaman now. Kalau yang kuning? Nah, kalau yang kuning sebenarnya inspirasi dari emak-emak ya, ibu-ibu ya. Ya. Karena kan tebu itu kan identik dengan manis dan emang dianggap orang tuh biang gula. Ya, Iya. bukan biang gula, sebenarnya emang dia mengandung glukose ya, masih glukose kan. Mas, nggak ada yang nggak manis apa? Gitu, maksudnya manisnya dikurangin. Gitu. Iya. Bisa begitu. Loh, ini kan tebu bu, ya tebu seperti ini, nggak ada akal-akalin. Iya. Manisnya benar-benar dari alam seperti ini. Kalau nah, ini aja udah istilahnya awal cikal bakal untuk jadi gula pasir bu, seperti itu. Oh gitu. Akhirnya saya ada ide, kira-kira manis cocok gak saya asem gitu. Iya. Akhirnya saya nyoba dengan lemon atau jeruk nipis. Lemon yang lokal. kuning. Yang kuning. Nah itu saya sebelum saya jual emang saya coba dulu sebenarnya. Tes. Pasti tes dulu ya. Iya. Jadi ini yang kuning adalah ada rasa Mix lemon. lemon ya. Ada rasa betul. lemon. Itu rasanya seger banget. Rasa kuning. Seger banget kayak orang biasa minum lemon tea ya seperti ini manis dengan rasa asam. Iya. Apalagi kalau di siang-siang hari bolong ya itu sensasinya emang masya Allah itu. Emang ada berapa varian? Ada 2 untuk varian rasa mix lemon dan mix Yakult. Ada lagi yang mix Ada yang mix Yakult, ya. Yakult. Jadi emang Yakult yang botol sebesar ini langsung kita masukin dulu, kita campur. Oh, Jadi yang emang- warnanya apa ini ya? Tutupnya putih. Loh, kebetulan tadi kan ada Sutil. Mungkin Sutil perlu ngambil dulu contoh yang itu Hampir. supaya jadi ngerepotin ya Para maksudnya ya. oh Iya gitu Pak. Jadi emang buat ngebedain aja dan Ya. ini alhamdulillah ya untuk botol emang saya perkenalkan baru tahun ini. Saya ada ide itu Kan biasanya itu setahu saya kalau minum es tebu itu ada rasanya gitu ya. Ya. Yakult. kok itu ya Kang Nenet kita jual juga untuk yang cup cuman emang untuk kondisi ini kan kita harus menggunakan cup sealer gitu kan. Nah kebetulan kan kita namanya pelapak pinggir jalan ya. Ya emang sekarang sih sudah punya. Sekarang saya udah coba cari di yang ada listriknya. Gitu Ya. kan. Sekarang saya udah punya cup sealer ya alhamdulillah udah sekarang pakai cup gelas. Nah kita menggunakan gelas yang 12 oz, 14 oz dan 16 oz. Oh. Yang istilah kalau saya bilang kecil sedang besar. Oke. Ya itu pun ada omong dari pembeli juga, Mas, gelasnya kecil banget, badan saya segede gini gitu. Badannya emang waktu ada yang gede. Maaf nih bukan yang ini maksudnya ya, lebih besar lagi. Iya. Oh gitu ya. Karena yang kelihatan maksudnya. Iya. Jadi yang ini tadi yang putih Mix adalah lemon. ada Ini Yakult. 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 Sorry Yakult. Ini Yakult, kemudian yang kuning, kuning, lemon dan Iya. yang merah original. Jadi mari ini kita cobain. Wah. Mungkin yang Pak ini, Denat Pak, yang nyoba. Itu yang kuning lemon dikocok Yakult. dulu. Yakult. Oh ini rasa lemon ya? Rasa lemon itu Yakult, nah ini original. Original. Ya. Pak D selalu senangannya yang original. Oh, iya. Pak D bukan yang seneng palsu-palsu. Lalu kemudian worry. Diminum ya Pak? Minum. Enggak, tuan. Airnya ya, jangan botolnya. Manisnya legit. Pak D jadi inget masa kecil. Kenapa? Pak D jadi Tebu inget ya? masa kecil. Itu air tebu. Seperti apa Pak minum ini? Seperti Enak. rasa tebunya ya Pak De. Ya, Tebunya kerasa banget. memang ini tebu murni, Oh, Pak iya. Denot. Ini. Kalau yang ini rasanya Kalau enggak? saya ini kayak rasa lemonnya terasa. Jadi Terasa ya? Manis dicampur Lemon. Seger. dia kecut. Di kayak permen apa tuh yang manis asasin. Nah. Saya ngomong ya. Oh, iya. Kalau ini Yakult. Terasa tebu sama Yogurt ya?
Baik buat Yogurt, usus. yogurt. Ini sahabat buat usus. Jadi usus saya baru kali ini kerja Pak De. Oh. Sebelumnya jarang minum air putih terus di rumah Pak De. Kamu jangan buka rahasia. Pak D belum gajian. Belum gajian. Jadi belum bisa beli makanan seperti ini. Murah Pak De, itu murah. Murah ya? Murah, Berapa satu murah botol meriah. ini? Kita jual yang murah-murah aja biar orang terjangkau. Untuk yang botol untuk yang original Original? ini 11.000. Untuk yang lemon 12, untuk yang Yakult 13. Nah, itu Oh, masih tidak terjangkau terlalu lah. mahal. Dan Selain masih enak, terjangkau. Terus ramah di kantong. Ramah di kantong ya. Dan kita juga ada kemasan ekonomis ya, gelasan cup. Kalau ini Iya. kan biasanya untuk yang buat travel biasanya, yang buat jalan-jalan. Oh. Kita yang gelas juga ada, kita mulai dari harga 5.000 untuk yang pakai es. Oh. Jadi kan ada yang suka pakai es, ada yang tidak. Yang untuk pakai es itu 5.000, yang gelas 12 oz. Ya. Itu standar sih 12 oz, seginilah lumayan gitu. Berarti ini Pak Jenggot, ini kalau yang bentuknya seperti ini bisa dipesan online? Insya Allah bisa. Kita ada di marketplace, sebutin Bapak? Nggak apa-apa. Shopee, Tokopedia, cari aja es tebu Pak Jenggot lah, atau es tebu insya Allah ada. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, Bukalapak ada. Untuk di online By Gojek ada juga. Untuk di GoFood dan GrabFood. Untuk di GoFood ketik aja es tebu Pak Jenggot. Untuk di GrabFood sama es tebu Pak Es Jenggot. tebu Pak Jenggot. Nama ada. Jadi kemasannya hanya di botol dan di gelas. Di gelas aja. Di ember nggak ada. Nggak ada. Itu mandi dong. Itu yang minum sapi. Pak Jenggot, Iya, ngomong-ngomong, modal awalnya dulu berapa ya untuk membuat produksi tebu ini? Kalau Kira-kira. untuk modal awal ya, untuk mungkin dari peralatan ya. Iya, dari Ada peralatan maksudnya dulu. gitu ya. Dari peralatan, kebetulan emang saya karena yang tadi awal tadi saya udah browsing dapetnya emang dapat second. Karena Second, tidak tahu bekas. pembuatan Oke. di mana saya kurang tahu. Nah, Oke. ada di online ada yang jual second. Itu kalau tidak salah saya masih itu sekitar 4 jutaan. 4 juta itu harga apa saja? Harga untuk mesin atas, mesin bawah dan gerobak. Jadi satu paket. Satu paket, Jadi termasuk sekitar 4 juta. gerobak itu ya, 4 Nah, juta. untuk bahan baku tebu sendiri, Ya. waktu itu dikasih harga 65.000 per ikat. Jadi dia iketan modelnya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kilo. Jadi jualnya dia per ikat. Kalau mereka itu agen-agen tebu itu jualnya per ikatan. Itu butuh masih berapa panjang-panjang dia. Masih sekitar 3 meter sampai 4 meter. Mungkin sampai 1 ini ya panjang-panjang. Jadi sebelum kita olah seperti ini, ya kita potong-potong dulu. Ya. Potong mungkin sekitar 80 cm saya potong-potong, terus kita bersihin buku-bukunya. Kalau harganya berapa Pak Di? Gimana? Harga berapa? Harga bahan bakunya tadi? Iya tadi untuk satu ikatnya sekitar 65.000 Oh, per ikat. satu kali produksi butuh berapa ikat? Kalau untuk tergantung hari, biasanya kalau untuk hari-hari libur tanggal merah saya butuh sekitar 2 ikat atau 3 ikat. 2 ikat berarti cuma 130.000. Kurang lebih seperti itu. Oh, tadi modal 4 juta untuk membuat bahan ini per hari atau satu kali produksi ya? 130.000. Satu ikat itu ada berapa batang Pak? Kalau batang kurang tuh karena kan ada yang besar dan kecil. Kamu ngitungnya terlalu detail sutil. Kasihan Pak D. Ini Pak. Paling Pak Jenggot. kalau agen bilang sih sekitar pakai kilo dia. Jadi pakai kiloan dia. Jadi Iya. sekitar 20 sampai 25 kilo. Jadi itu kan nanti kan ujung-ujung dibuang, isi kan nggak semua dipakai kan. Jadi paling sekitar bersih-bersihnya kali ya sekitar 15 sampai 20 kilo nih. Jadi kita pakai itu, dan airnya pun kita beda-beda ya, nggak setiap tebu besar airnya banyak, nggak juga. Jadi nggak mesti, karena emang dari tebu itu misalkan makin tua air sedikit tapi manisnya pol. Mantap. Karena banyak ibu-ibu bilang, Mas tebunya manis banget, bisa dikurangi nggak? Oh nggak bisa, emang seperti itu. Emang aslinya tebu. Jadi Ampasnya kemana? ampasnya kita buang. Soalnya Pak D ada sapi ya Pak D? Nah, iya itu juga saya betul. Kang Denot, bener Kang Denot itu saya dapat info waktu itu ada pembeli, dia bilang ini bisa digunakan untuk pakan sapi ternak, tapi syaratnya yang baru digiling. Oh, gitu. Yang baru digiling itu masih doyan, tapi kalau udah lewat 1 hari
itu sapi nggak akan doyan, binatang ternak nggak akan doyan. Karena dia udah fermentasi. Oh, mengandung gas, nggak mau dia, nggak mau. juga sapi berarti dong. Mungkin. Tapi kalau emang baru diolah, baru digiling, masih. Sekarang kembali ke modal lagi. Iya. Dulu ngomong-ngomong, Pak Jenggot dari mana modalnya? Punya tabungan atau? Itu apa ya sebenarnya? Bukan ya. Ya. Modalnya berdua sama istri. Itu bener-bener yang kalau dibilang nekat sih nggak nekat ya. Nekat sih sebenarnya karena emang Ada perhitungan lah. karena emang saya emang pengen udah mau jualan gitu, mau dagang. Kamu ada berapa? Sayang, Bunda ada berapa? Ada segini berapa? Nih harus kita jadiin nih. Iya. Akhirnya ya terkumpul. Ya tadi saya bilang sekitar 4 juta sekian untuk bahan baku juga. Nah, untuk pertama kali beli pun saya nggak langsung banyak tadi karena saya baru pengen tahu dulu antusias orang seperti apa. Saya beli satu ikat, nyobain satu ikat. Dan emang agak sedih ya pertama-tama itu saya bukan ikatan jualan jadi batangan, jadi saya batang saya hitung bawa 20 batang potong segini-segini. Iya. Itu kadang ya baru pertama-tama yang namanya ngerintis ya, kita baru keliling dapat 30.000 senang banget. Dapat 30.000 alhamdulillah senang banget gitu kan, ada yang beli gitu, keliling lagi akhirnya ada yang ngasih tahu, Mas kalau enggak dagang di taman aja, itu kan banyak yang orang kesana gitu. Semenjak di taman, nah itu saya omset naik alhamdulillah dari batangan jadi iketan. Jadi batangan jadi iketan. Jadi begini Lur, Sutil juga, Denot juga, modal dari Pak Jenggot ini hanya sekitar 4 juta lebih sedikit. Masih di bawah 50 juta sebagai kriteria dari usaha mikro. Jadi kalau dari sisi aset, usaha ini termasuk di dalam usaha mikro. Begitu. Mikro itu kecil. Mikro itu sangat paling kecil. Gitu. Lanjut Pak Jenggot, bisa menjelaskan ke kita secara singkat gitu proses pembuatannya? Kita ingin tahu sesulit apa atau semudah apa gitu. Kadang orang bertanya, Mas satu batang ini bisa jadi berapa gelas? Oh itu susah dijelaskan. Banyak pertanyaan itu ya. Karena emang saya bilang tadi batang besar dan batang kecil belum tentu sama. Beda airnya. Kalau misalkan saya beli ini satu batang, saya beli aja satu batang. Nanti biar saya kasihkan ke kecil aja. Biar dia nanti gimana cara makannya gitu dia. Kalau saya nggak terus batangan saya makan. Kayak keong ya. Kayak kelomang. Ada yang buat ibu hamil, buat apa ngidam, ada yang dari belum lama saya ngejual itu orang dari Shopee dia beli, saya lihat di komplek Jati Setia apa Jaka Setia apa kalau nggak salah. Dia buat dia ngado, difotoin segala di Shopee-nya. Dibuat ngado juga seperti Jadi kalau kembali ke proses pembuatan nanti akan disusulkan videonya. Ya, jadi mungkin gambaran aja. Iya, gambaran aja. Dari awal emang saya bilang tadi saya beli belum bisa diproses ya karena masih batangan panjang dari truknya itu. Jadi sekitar 3 sampai 4 meter ya. Iya. 3 sampai 4 meter itu saya potong-potong sekitar dipotong-potong 80 cm apa 80 cm-an ya. 80 cm. Itu dibersihin buku-bukunya. Buku-bukunya habis itu disikat, baru dicuci, dibersihin. Karena kan kotor, Pak. Iya. Karena kan itu buat minuman kan. Kadang kalau orang ada yang dikerik. Nah itu waktu saya kerik pernah, cuman tangan saya kayak orang Parkinson jadi gemeteran terus dikerik gitu. Jadi ada orang beberapa pedagang dikerik. Dikerik ya. Ini ada kerikan khusus. Ada kerikan khusus dia. Bentuknya. Jadi emang ada kerikan khusus. Cuman akhirnya saya bilang saya survei ya. Pertama awal itu saya kerik. Sampai putih dan itu ternyata tidak bisa tahan lama. Kalau sudah dikerik dia harus habis hari itu juga. Kalau dipakai untuk hari berikutnya dia berjamur. Jamurnya hitam-hitam gitu kan, kayak bulu-bulu gitu kan. Cuma saya nggak tahu itu bahaya atau enggak, saya belum tahu gitu kan. Cuma kadang orang-orang banyak ditaruh di showcase atau di kulkas. Cuma kan saya pikir terlalu ini ya mengandung air, takutnya kan udah dingin gitu. Akhirnya saya percobaan itu tidak dikerik lagi. Jadi sama kulitnya. Jadi cuma dibersihin buku-bukunya aja. Bukunya aja, kulitnya tetap ada. Saya tester pelanggan saya yang sering beli hampir tiap beli, saya Pak,
ada bedanya nggak atau rasa? Agak beda ya, ini lebih pekat terus rasanya lebih legit dan lebih berasa tebu ya dibilang Iya. gitu. Gitu ya Pak. Ya, oke. Kok bisa kata gitu? Oh emang yang kemarin gimana? Kemarin tuh kurang agak gimana, manisnya nggak terlalu pekat, ini manisnya Oke. pekat banget. Oke, itu masa percobaan. Nah, akhirnya saya jelasin, ini tidak dikrik lagi Pak. Oh enakan begini gitu. Oh. Ternyata ya, sampai sekarang saya tidak krik lagi. Dengan cara apa tadi? Cuma dibersihin aja. Dibersihin aja. Dibersihin aja. Tapi itu bersih, Pak. Dibersih ntar kayak digilas lah kemarin Oh. gitu. Ntar dilap pakai kanebo, dikeringin seperti itu. Jadi ini kebersihannya terjamin. Iya harus Pak, karena kita buat minum. Iya. Buat minum, kalau misalkan saya ngeliatnya orang gitu, saya nggak mau beli seperti itu. Iya. Terus juga habis itu udah potong-potong, udah bersih, udah siap giling. Nah itu pertama awal-awal saya nggak ngerti ya, namanya Iya. baru dagang, benar-benar baru mulai. Semua tebu sebesar apapun saya masukin ke mesin itu. Iya. Akhirnya rusak mesinnya. Oh. Aku sedih itu, bener sedih lagi rame-ramenya orang. Saya nggak tahu itu betak apa gitu. Akhirnya Gitu. rusak. Saya buka mesinnya, saya tanya grup WhatsApp tebu gitu kan, Iya. Pak ini kenapa gini-gini? Wah itu tebunya harus dibelah-belah. Oh. Nah, saya nggak tahu tuh tebu sebesar ini saya masukin. Jadi Oke. kalah di bearing. Oke. Di biji-biji itu Sehingga harusnya dibelah ya, harusnya dibelah. Pak Nah, Jenggot. itu cukup sedih saya itu, jadi Kerja keras kali mesinnya. lagi Iya. rame-ramenya Ya. itu Terus setelah dibelah, Pak Jenggot langsung dimasukin masukkan. aja. Langsung dimasukin aja. Sekarang kita lihat yang ini. Oh itu dia. Wah ya itu produk baru itu. Nah, ini kenapa dibilang produk baru? Ini coba Pak Denot bawa ini. Ya, dibilang produk baru karena emang baru, bener-bener baru. Ini bener-bener baru, namanya Pak De, roti- maksudnya Kang Denot. Oh, roti kukus lazis. Lazis. Iya. Lazis itu lezat. Lezat. Tak Betul. singkatan itu. Bukan. Lazis singkat, bener. Nih, Lezat. hebat ini. Wah, kamu sekolah di mana, Sutil? Tadi kan nguping. Curang, dia udah nguping duluan. Aduh. Kenapa saya namain roti kukus lazis itu Iya. emang kan Ada yang kalau dibilang lezat kurang ya kalau dibilang lezat. boleh dibawa juga. Oh Iya, iya, boleh. disilakan dicoba. Waduh, enak sekali kayaknya. Ya. Ini boleh dicicipin ya? Dicicipin silakan, monggo. Oh ada isinya juga, susu, coklat, strawberry. Oh, Mantap Pak. Gimana Pak De? Emang roti juga roti khusus Lembut. emang kukus ya? Ya lembut yang benar seperti itu. teksturnya terlihat kasar, tapi kalau dikunyah lembut. Bagaimana menurutmu, Sutil? Enak Pak De. Saya cuma enak doang. Kamu kayaknya semua makanan enak gitu. Saya kan segala makan apa aja. Omnivora. Segala makan apa aja. Jadi saya ada ide rotiku sebenarnya dari istri juga ya, karena dia selalu bilang, ya coba digabungin sama roti dah, kayaknya agak cocok. Nah, masalahnya kan saya dulu dagangnya di pinggir jalan, Iya. dan saya menjalankan sendiri, jadi nggak mungkin Iya. saya bawa dua gerobak gitu kan, Iya. agak kesulitan. Itu nanas ya, macam-macam sih rasanya. Iya nih. Kang Nat rasa apa? Rasanya saya berganti kan? Nah, bentar. Keju. Ada kejunya sih. Semuanya ada keju sih. Oh gitu. Nah, mungkin karena cair dikukus jadi lembut. Berapa harganya ini? Murah meriah ya, semua saya jual murah dah biar orang kampung istilahnya bisa ngerasain roti kukus saya. Saya jual untuk yang tanpa keju 8.000, pakai keju 10.000. Oke. Jadi kalau misalkan saya paketin dengan es tebu yang gelas 5 ribuan, 13.000 udah cukup kenyang untuk sarapan. Oke. Emang Kenyang. kalau roti kukus gini harus hijau ya, kayak Makassar. Kayak Sarwiyah ya. Apa hubungannya? Kamu kadang-kadang nggak ada hubungannya ya? Kita tahu ya. Tapi ini enak pemirsa. Enak. Harus cobain. Harus coba, harus. Tapi dari ukurannya bagaimana? Cukup ya? Cukup ini Pak De. Besar. Kalau menurut Pak De itu kebesaran. Pak De mungkin perutnya kecil. Saya mau ukurannya segini Pak De. Itu kurang mungkin untuk Denot ya? Kalau Lalu? cukup Pak De, segini cukup. Cukup dua. Nah. Kalau ini pembuatannya bagaimana? Kalau roti kukus sementara saya masih dari supplier ya. Dari supplier. Supplier, Untuk jadi- apa dari supplier? Udah roti. Sudah roti. Untuk roti. Jadi saya beli per bal, satu bal itu isi 8. Iya. Emang ada rencana ke depannya sih, ada dari saya pernah dari
live di Facebook, ada yang bilang itu franchise ya gitu. Ya mungkin ada ide jadi kepikiran franchise, mungkin kedepannya mungkin akan buat roti sendiri kali ya untuk kedepannya. Bukan karena ini saya memperkenalkan dulu produk saya dulu gitu. Antusias seperti apa sih? Iya. Gitu ya. Alhamdulillah di online di GrabFood juga udah banyak gitu pembelinya ya, dari Mampang, ada yang dari Kelapa Dua Depok. Ya lumayan alhamdulillah udah banyak ya tahulah gitu kan. Iya, Sutil makannya sampai habis. Kan ini lagi live show. Oh iya, saya mau nyobain, Pak. Habisnya gimana gitu? Gitu. Titik terakhir yang gitu ya. Sampai habis masih enak aja. Oh iya luar biasa. Tolong dimaafkan. Oh, saya maafin. Iya. Kalau mau nambah silakan ke rumah boleh. Oh. Emang di mana ini? Jangan dikasih tahu. Oh, jangan tahu ya. Nanti saya tambah malu. Iya. Tapi memang ini kayaknya peluang baru ya. Roti kukus lagi sini. Ya, tampilan juga saya bikin demikian itu biar orang tertarik ya. Walaupun kita pedagang pinggir jalan, istilah pedagang emperan, gimana caranya orang tertarik. Ya mungkin kalau kata orang slogan-slogan harga kaki 5 rasa bintang 5 mungkin, atau penampilan bintang 5 gitu. Oh, boleh lah kita di pinggir jalan tapi Boleh di pinggir jalan. Masa tengah jalan. jadi saya untuk tampilan jangan nggak kayak orang di pedagang biasa gitu ya. Banyak emang beberapa pembeli sering ngomong, "Mas, ini dagangannya punya Mas atau ada karyawan?" Dia bilang. Ibu ngeliat saya ada karyawan nggak? Saya di sini sendirian. Maksudnya, Jadi nggak pakai karyawan. Iya, nggak pakai karyawan. Semua dikerjakan kerjaan sendiri. sendiri. Artinya bisa mengerjakan sendiri sampai ke menjual, Ya. sampai ke pembuatan. Betul. Kalau memasarkannya bagaimana nih caranya? Apa saja? Selain tadi saya sempat dibahas bahwa itu menggunakan booth atau gerobak gitu ya. Ya, Apa di hanya samping itu aja? dengan offline, saya juga udah mulai jualan di online ya. Kayak tadi saya sebut tadi ada di Tokopedia. Untuk roti saya baru masukin di Shopee ya, baru pengen tahu antusias seperti apa. Karena dia nggak bisa lama ya, karena kan emang bener-bener fresh ya. Jadi pakai yang instan, jadi yang driver yang tidak membutuhkan barang-barang banyak. Jadi dijemput atau jadi antar instan, namanya Grab instan. Nah, untuk di GoFood dan GrabFood kita penjualan seperti itu. Jadi di Facebook, di media sosial saya udah coba ini, alhamdulillah ada beberapa yang tertarik lewat itu. Karena emang lebih banyak sekarang ini di media-media sosial, karena di masa pandemi ini kan orang malas keluar. Iya. Seperti itu kan, apalagi lockdown, kita masih beberapa daerah yang banyak terkena kan. Iya. Jadi mungkin dia takut keluar, akhirnya kenapa harus nggak dimasukin ke GoFood atau GrabFood online seperti itu. Jadi membantu juga sih sebenarnya. Luar biasa itu. Itu ya UMKM yang iya. Potongan tipis. Hebat itu. Pak Jenggot. Oh iya. Pak Jenggot, berapa omsetnya kalau tebu ini? Omset tebu ya per hari rata-rata kurang lebih ya Pak, ini saya pukul rata aja kita 200 sampai 300 ya kurang lebih ya. Rata-rata sekitar 300-an ya. Jadi saya ambil rata-rata aja ya. Iya. Ada yang lebih, ada yang enggak kan. Kita jadi buat nutupin itu aja ambil rata-rata. Oh iya ya, 300 per hari. Ya, jadi kurang lebih kalau 300. ada liburnya 25 hari kerja, Denot ya. Jadi 300 dikali 25 hari kerja ketemu Di 7.500.000. 7.500.000. Ya, kurang lebih. Jadi di dalam ya. 1 bulan omsetnya 7.500.000. Kalau di dalam 1 tahun omset sampai berapa? Kali 12? 90 jutaan ya. 90 jutaan sekitar itu ya. Ini Ya. Baru dari tebu. Kalau dari ini kan dari baru 1 bulan. Berarti ya, baru 1 bulan ini ya. 1 bulan ya. 1 bulan ini nih, 1 bulan persis tadi ya. tanggal 20 persis. 20 ketemu 20. Ulang tahun sekarang, Pak. Oh iya betul. Ulang Bulan saya. Iya. Ulangan. Selama 1 bulan ini dapat berapa omsetnya? 1 bulan ini omset kurang lebih ya hampir 4 juta ya kalau di 4 juta ya? total omset ya. 4 juta dalam Kurang 1 lebih bulan. 4 juta lah. Kurang 4 juta dikali 12. Sekitar 48. 48. 4 juta 800 ditambah tadi. 48 juta. 48 juta ya.
48 juta ditambah 130-an juta Ya. secara omset di dalam 1 tahun. Berarti memang kalau kriteria omset di dalam UMKM di bawah 300 juta adalah termasuk di dalam UMKM mikro. Jadi ini memang benar-benar usaha yang mikro. Luar biasa ini. Saya salut sama Pak Jenggot, Iya, alhamdulillah. sudah berani mengambil keputusan Iya. untuk Dari karyawan ya Pak? dari karyawan usaha sendiri berdua dengan istri. Pak, kalau boleh nanya, nanti kalau Bapak sungkan nggak dijawab nggak apa-apa. Penghasilan ini cukup nggak untuk memberi penghidupan Bapak untuk keluarga Bapak? Alhamdulillah saat ini mencukupi lah. Mencukupi ya untuk bayar semua kebutuhan ya, bayar listrik, Alhamdulillah, insyaallah. kemudian bayar Kebutuhan hari-hari kebutuhan lah. pokok, kebutuhan berhari sampai ke handphone, sampai ke Betul. pulsa gitu ya. Beli handphone gitu Pak? Enggak, pulsa maksudnya. Counter dong, counter. Ya untuk kebutuhan hari-hari alhamdulillah ya kita mengandalkan ya 2 produk ini gitu loh. 2 produk ini. Yang tebu 2 tahun, yang ini 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Pas 1 bulan. Sangat menginspiratif buat mungkin teman-teman. Ya Tapi mungkin awal buka usaha ada yang kabar-kabar apa namanya dari sekeliling, aduh kenapa sayang kan udah karyawan, terus tiba-tiba usaha kan pasti ada tuh. Iya. Oh iya. Kondisi-kondisi begitunya. Iya apa pasti ada ya istilahnya udah enak begini kok jadi begini ya ada emang ada. Tiap bulan. Cuman ya emang harus kita apa ya? Harus kita sikapi dengan bijak ya, maksudnya jangan terlalu diambil hati atau seperti apa karena emang ini keputusan apa yang tepat buat saya gitu karena emang pengusaha itu walaupun kecil atau besar dia bos sendiri gitu. Oh iya. Dia adalah bos sendiri, bos kita sendiri. Mau bangun jam berapa terserah, kita yang ngatur sendiri gitu. Punya kebebasan untuk mengatur seperti waktu. itu. Kita menjadi luar bos. biasa. Iya. Iya karena Sutri juga punya pengalaman Pak Jenggot, Pak De. Iya. Jadi dulu juga setelah 8 tahun yang lalu ada orang yang menghina Sutil. Iya, terus tiba-tiba Sutil ketemu orang itu sedang jualan di bawah jembatan. Oh. Iya, pengen rasanya Sutil itu marahin orang itu. Kenapa? Iya, maksudnya iya karena dulu dia ngeledekin Sutil. Oh. Sutil katanya nggak berpendidikan lah. Oh. Ternyata dia sekarang ada di bawah jembatan jualan. Di bawah jembatan di pinggir jalan gitu. Pengen marahin Sutil, tapi Sutil nggak bisa. Karena Sutil juga ikut jualan sih. Oh. Waktu itu ya, sebelum ketemu Pak D. Jadi nggak bisa marahin karena itu udah sama-sama jualan. Sama penjual tidak boleh ngomong. Mungkin Sutil kurang gigih ya. Usahanya Kurang sehingga gizi apa kurang gigi? ya. Oh kurang gizi ya. Sampai ketemu Pak D. Enak ikut Pak D enak. Oh syukurlah. Udah kelelaran jalan. Syukurlah Sutil. Kenyang ya. Aduh. Sutil, Denot, dan para sedulur semua sudah kita saksikan usaha UMKM dari Pak Nopri, di mana beliau sudah mengubah komoditi yang sederhana, yaitu tebu, menjadi minuman yang sangat lezat dengan sentuhan kreativitas. Ada 2 hal yang ingin saya soroti di sini. Yang pertama adalah bahwa ternyata usaha ini mampu menjadi alternatif untuk mendapatkan penghasilan di luar sebagai karyawan perusahaan formal. Yang kedua, ada peluang yang menjadi besar dan kebebasan untuk mengatur usaha sendiri. Saya ingin mengutip kata-kata bijak. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Dari Pramudia Anantatur, dari buku Bumi Manusia. Oke, Sutil dan Denot, kali ini saya ingin mengajak Pak Jenggot supaya bersama-sama menyampaikan kepada sedulur
untuk jangan lupa Like dan komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. share Oma Cahyo.